Salam sahabat semua, kita bertemu lagi dengan podcast GKJTU yang kali ini kita akan membahas tema yang sangat menarik karena tema kita saat ini terkait dengan kehidupan kita berkeluarga secara Kristiani, khususnya kita akan melihat dari perspektif pengajaran GKJTU. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tema kita khususnya pada kesempatan kali ini adalah kuduskah pernikahan. Nah, kita akan ambil dari Efesus 5 ayat 25 sampai dengan 32. Saya akan bacakan demikian. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya, untuk menguduskannya sesudah ia menyucikannya dengan memandikannya dengan air dan firman, supaya dengan demikian ia menempatkan jemaat di hadapan dirinya dengan cemerlang tanpa cacat atau kerut atau yang serupa itu, tetapi supaya jemaat kudus dan tidak bercela. Demikian juga suami harus mengasihi istrinya sama seperti tubuhnya sendiri. Siapa yang mengasihi istrinya, mengasihi dirinya sendiri. Sebab tidak pernah orang membenci tubuhnya sendiri, tetapi mengasuhnya dan merawatinya, sama seperti Kristus terhadap jemaat, karena kita adalah anggota tubuhnya. Sebab itu, laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Rahasia ini besar, tetapi yang aku maksudkan ialah hubungan Kristus dan jemaat. Itu adalah ayat yang menjadi dasar kita, tetapi kita juga akan ambil dari pengajaran yang terdapat di dalam buku Katekismus Heidelberg, yang dimana dalam pertanyaan 108 demikian, ajaran apa yang bagi kita terkandung dalam perintah yang ketujuh? Jawaban, bahwa Allah mengutuk segala perbuatan kemesuman dan karena itu kita harus membencinya dengan sungguh-sungguh dan menahan hawa nafsu serta hidup sopan, baik dalam pernikahan yang kudus maupun di luarnya. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tentang kuduskah pernikahan yang kita ambil dari perspektif Efesus 5 ayat 25 sampai dengan 32 ditambah dengan pengajaran dari buku Katekismus Heidelberg tadi, ini akan kita ulas dengan mendalam, kita kaitkan dengan bagaimana kita sebagai warga GKJTU menerapkan dalam keluarga kita masing-masing. Dan di sini menarik, kenapa? Karena GKJTU adalah gereja Calvinis, yang dimana melihat sakramen ada dua saja, yaitu perjamuan kudus dan baptisan kudus. Sedangkan pernikahan tidak masuk di situ, tetapi juga memiliki pemikiran bahwa pernikahan itu juga adalah hal yang kudus. Nah, Bapak Ibu, untuk mendalami hal ini, saya di sini ditemani oleh seorang pendeta yang luar biasa dari GKJTU. Beliaunya ini sempat melayani lama di GKJTU, tetapi sekarang sebagai pendeta GKJTU diutus ke daerah Jerman. Nah, langsung saja saat ini kita akan sapa beliaunya, yaitu Bapak Pendeta Dr. Christian Gus Weller. Selamat pagi Pak Kris. Selamat pagi Pak Kris, saya senang kita bisa berjumpa kembali di kota Salatiga, di mana ada rumah saya, di mana ada keluarga saya, dan di mana terutama juga ada gereja saya, yaitu GKJTU. Wah, senang Pak kita bisa ketemu lagi di GKJTU pada tahun ini, yang dimana saya tahu persis Pak Kris sekarang tidak melayani di Indonesia, lalu diutus GKJTU ke Jerman tentunya. Pak Kris di Jerman sana, bisakah kami kasih tahu tentang aktivitasnya di sana Pak Kris? Ya, sebagai tugas utama saya menjadi pendeta jemaat yang betul-betul merupakan tantangan misioner, tantangan misi untuk saya. Meskipun jemaat saya terdiri dari sekitar 2.400 warga jemaat,
bisa dikatakan 2.400 jemaat itu terdiri dari 99 domba yang sudah selamat dan 2.301 yang masih harus dicari satu persatu karena tidak pernah ke gereja, tidak pernah aktif, dan betul-betul harus diinjili kembali. Selain itu, ada juga sedikit perkembangan. Neukirchner Mission dulu merintis pelayanan di Jawa Tengah sehingga lahir lagi KJTU. Tapi karena berbagai hal NM tidak bisa melanjutkan pelayanan ini dan diserahkan kepada yayasan kami yang bernama Partnership Lentera, dan kebetulan saya jadi ketuanya sehingga untuk mengurus kemitraan antara GKJTU dengan berbagai jemaat di Jerman yang dulu pendukung setia Neukirchner Mission atau NM itu juga termasuk tugas pokok saya. Wah, luar biasa Pak Kris kesibukannya di Jerman ini. Ya, ini menarik Bapak Ibu. Jadi beliaunya seorang pendeta GKJTU yang melayani di gereja di Jerman tadi sudah dijelaskan, bahkan menjadi ketua dari Yayasan Lentera yang dimana ini dulunya juga kalau kita runut merupakan tidak jauh dari GKJTU. NM itu awal-awal mula GKJTU berdiri juga sangat ikut andil dalam membidaninya dan sekarang diserahkan semua pelayanan ke Lentera. Pak Kris, hari ini kita akan membahas sebuah tema yang cukup menarik, yaitu kuduskah pernikahan, yang dimana akan dilihat dari dua perspektif ya, dari surat Efesus 5 yang saya bacakan tadi dan juga dari pertanyaan Katekismus Heidelberg nomor 108. Nah, menurut Pak Kris bagaimanakah tentang perkudusan pernikahan ini? Apakah kudus atau tidak? Ini kan terkait dengan GKJTU tidak memasukkannya sebagai salah satu sakramen ya Pak itu ya. Ya, kalau pertanyaan kuduskah pertanyaan bisa dikatakan gampang-gampang susah. Ya. Saya rasa seandainya saya tanya kepada 1.000 warga GKJTU kuduskah pernikahan, saya yakin tidak satu pun yang akan menjawab pernikahan tidak kudus. Ya. Tetapi tetap ada problematika. Pertama, seperti Pak Akris sudah menyebutkan tadi, di dalam Katekismus Heidelberg pernikahan memang disebut kudus karena kita gereja Calvinis. Tetapi Martin Luther, kalangan reformasi lain lagi justru mengatakan bahwa pernikahan itu hal yang duniawi. Dan juga di Indonesia pun banyak teolog mengatakan gereja tidak menikahkan. Yang menikahkan adalah negara. Nah, kalau yang menikahkan negara, ya bagaimana itu bisa dianggap kudus? Itu satu ekstrem, katakanlah ekstrem kiri. Tapi ada juga ekstrem kanan, seperti yang sudah disebutkan Pak Akris, bahwa gereja Katolik menyebutkan pernikahan sebagai sakramen. Kenapa kalau pernikahan kudus, kenapa tidak disebut sakramen pisan? Bahkan banyak majelis GKJTU kalau membaca pengumuman, seringkali saya dengar besok tanggal sekian ada pelayanan sakramen pernikahan kudus. Nah, apakah majelis itu salah sekali kalau dia mengumumkan seperti itu? Tapi ya perkara sakramen atau duniawi mungkin itu hanya kaum teolog, kaum pendeta yang rame-rame tentang hal itu. Yang lebih penting makna konkretnya. Apakah sekedar supaya kita tidak bersundal, tidak melakukan perbuatan mesum seperti dikatakan di Katekismus Heidelberg, atau maknanya di mana? Juga bagaimana kalau suatu pernikahan tidak bahagia? Apakah tetap kudus atau di mana letak kekudusan kalau orang mengalami pernikahan yang tidak bahagia atau bahkan tidak sempat menikah atau sudah diceraikan atau sudah menjadi janda? Saya rasa banyak hal yang perlu kita bahas berkaitan dengan tema ini. Makanya saya tadi bilang gampang-gampang susah. Gitu. Ya, memang kalau kita masuk dalam perdebatan itu tidak akan selesai ya Pak Kris. Jadi memang di satu sisi Katolik sangat ekstrim itu menyebut sebuah hal yang sakral, sakramen. Tapi di reformatoris khususnya Lutheran dan lain-lain malah itu urusan duniawi.
tetapi dalam realita kita tidak bisa mengingkari bahwa itu hal yang sakral juga. Nah, Pak Kris mengusulkan luar biasa bahwa kita tidak perlu terjebak di situ gitu ya. Jadi kita melihat kekudusan itu dari realita keluarga itu sendiri, dalam proses dalam berkeluarga itu apakah dia itu sebenarnya kudus dan tidak dilihat dari ritusnya, tetapi dari kehidupan berkeluarga. Nah, Pak Kris, di sini menurut Pak Kris yang kudus itu yang bagaimana dalam realita yang keluarga itu, Pak? Dilihat dari ayat-ayat tadi, Pak Kris. Ya, kalau kita kembali ke ayat yang sudah kita baca tadi, memang menariknya di ayat terakhir Rasul Paulus menyimpulkan rahasia ini besar. Tapi yang aku maksudkan ialah hubungan Kristus dan jemaat. Rahasia ini besar. Dalam teks asli bahasa Yunani memakai istilah misterion. Saya rasa kita semua kenal istilah misteri. Artinya misteri itu apa? Apakah berarti susah orang bisa dimengerti wis, atau misteri itu apa? Misteri adalah sesuatu yang coba kita pahami, yang coba kita pelajari. Kita sudah memahami sedikit, tapi tahun demi tahun kita masuk lebih dalam lagi, kita memahami sedikit demi sedikit kedalaman misteri itu. Jadi misteri itu kalau mungkin dikatakan untuk orang Jawa, jero banget. Itu sesuatu sing jero banget. Nah, jero bangetnya di mana? Ya justru karena dalam ayat sebelumnya kita membaca bahwa hubungan suami istri melambangkan hubungan antara Kristus dengan jemaatnya. Saya rasa itu inti dari misteri pernikahan. Lah, letak perbandingannya di mana? Mungkin banyak suami bilang, wah, karena gereja harus tunduk kepada Kristus, maka istriku harus tunduk kepada saya. Memang Rasul Paulus juga dalam sebagian ayat berkata seperti itu. Tapi yang lebih mau saya tegaskan bahwa Kristus mengasihi jemaatnya sama seperti seorang suami harus mengasihi istrinya. Bagaimana Kristus mengasihi jemaatnya? Gambar pertama yang muncul di benak saya bahwa Kristus membasuhi kaki murid-muridnya. Nah, di adat istiadat Jawa dalam pernikahan ada juga adat istiadat membasuhi kaki. Tetapi justru istri membasuhi kaki suaminya. Dalam pernikahan Kristen harusnya sebaliknya. Sama seperti Kristus membasuhi kaki murid-muridnya, demikian juga suamilah yang harus membasuhi kaki istrinya. Memang ketika kami ngunduh mantu di Bojonegoro tahun 95, kami tidak pakai adat istiadat itu sama sekali. Ada upacara lain yang kami pakai. Tapi dalam rumah saya memang pernah membasuhi kaki istri saya sebagai lambang bahwa saya mengasihi dia seperti Kristus mengasihi gerejanya. Tapi ya itu sekedar simbol. Itu sekedar semacam ritual. Tetapi juga dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya dalam adat istiadat Jawa dianggap sebagai semacam tugas suci istri untuk membuatkan sarapan, untuk membuatkan kopi pagi-pagi untuk suaminya. Nah, kebetulan saya orang yang suka bangun pagi-pagi. Sehingga terkadang juga saya yang membuatkan teh atau kopi untuk istri saya. Kadang istri untuk saya, itu melihat sitcom saja. Tetapi menurut saya justru dalam hal seperti itu, membuatkan teh, melayani istri dalam banyak hal, justru pernikahan Kristiani atau pernikahan kudus terwujud.